Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gary Pager Kaos. Guys, ini udah lama banget kita nggak podcast ya. Ini ada request kapan podcast lagi. Alhamdulillah ini kita di studio yang baru nih. Karunia Tekstil guys. Bersama Om Dimas sebagai kuncen dari Karunia Tekstil. Oke. Sehat Om? Alhamdulillah Om Gary. Aku Pasti masih muda dong, jangan Om. Apa tuh? Dimas aja. Sehat Mas? Alhamdulillah Om. Orang Jawa lain? Kan tuh udah Dimas. lain. Dimas. Oh Dim. Dim boleh. Dim. Sehat Dim? Boleh. Aman. Dim. Terkendali. Nah, ini kita tidak ada persiapan dan dia juga tidak Nggak tahu ada. apa yang ditanya ini. Jadi teman-teman, gue perkenalkan ini Dimas dari Karunia Tekstil, tim Karunia Tekstil. Jadi saya sebenarnya ngefans banget sama beliau. Wah. Asli, ini kalian bisa cek IG-nya Karunia Tekstil, itu saya terpesona banget sama beliau. Jadi dengan dengan ekspresinya dia bikin konten. Nah, ini yang saya mau akan bahas itu sebenarnya, Mas. Tidak semua orang bisa bisa tertipu dengan Itu apa? dengan aura-aura yang edan itu. Menurut saya sulit banget itu. Enggak lah. Nah, gue mau nanya itu gimana sih tipsnya untuk membangun kepercayaan diri untuk ngomong di depan kamera, untuk ekspresinya bisa seperti itu. Karena gua tahu guys, ini tuh dia cuma gini doang ya, langsung. Nah, itu gimana? Kayak gimana? Apakah pernah ada belajar gitu, background acting atau gimana tuh, cerita dulu dong. Background acting mah nggak ada Om. Nggak ada? Nggak ada. Nah. Cuma memang dari kecil keluarga aku kan di keluarga seni gitu. Oh, I Jadi see. emang dari dulu kalau misalnya Om tahu, kalau misalnya di upacara adat, Hah? upacara adat Sunda, kan suka ada yang kakek-kakek tuh. Ah. Nah itu aku biasanya di itu. Jadi yang ngejemput pengantin teh ya? jadi acting kakek-kakek gitu. Jadi di situ teh mulai sering ya gitulah ngelihat orang tuh diperagain sama aku gitu. Gitu-gitulah Om, sama kayak orang gila aja ngomong depan kamera, depan cermin gitu. Aku Emang beneran gitu langsung di depan cermin gitu di ini Iya, latihannya beneran. gitu ya? Beneran. Gitu kayak orang gila aja gitu, ngebayangin terus ngeliat mukanya lucu gak nih? Oh enggak lucu. Gitu. Terus ngeliat referensi misalnya Mr. Bean atau apa gitu. Kan mukanya suka bikin aneh-aneh kan Mr. Bean. Coba gimana? Ya jangan dong. Malu aku. Kalau digituin malu. Oh gitu, jadi karakter-karakter ini dicobain gitu ya? Dicobain satu-satu Om. Gitu. Jadi ya gitulah. Nggak tahu aku juga caranya gimana. Tiba-tiba aja. Nah itu apa ya? Jadi memang tidak ada yang tiba-tiba langsung jadi gitu, nggak? Itu ada proses ya? Ya mungkin itu ya prosesnya. Tanpa aku sadari juga jadi ya jadi ternyata jadi lebih luas gitu kalau misalnya mau bikin apa. Nah, gitu. terus itu kan kuliah di seni juga dong. Nah, tapi seninya ada hubungan dengan acting atau enggak nih? Nggak ada. Musik apa tuh aku. jurusannya? Musik? Nggak nyambung. Om, aku tuh hidupnya nggak nyambung beneran. Aku dari kecil nari. Soalnya nari asli nari tari tradisi Jaipongan gitu. Tapi Jaipongan yang cowok gitu. Kan kalau yang Jaipongan cowok tuh pencak silat kayak gitu disatuin. Bukan yang geol-geol gimana, enggak. Kamu udah tahu belum beliau nari? Tahu. Pura-pura nggak tahu dong biasa. Itu terus teh kuliah tiba-tiba di seni karawitan, seni musik tradisi Sunda. Oke. Terus tiba-tiba kerja di konten kreator. Jadi Di ini ya, di kain ya, tekstil. Tiba-tiba gitu, kaget aku juga. Ah, itu. Udah nyambung Om, beneran. Ya, jadi saya lihat ya, jadi saya sampai gini kesan pertama pas Dimas muncul kan saya mengamati ya dari awal itu Karunia Tekstil itu yang sebelum ada Dimas tuh kan ada cewek-cewek itu ya yang ini. Nah, ketika Dimas muncul, saya sampai curiga nih. Apa? Anjir, ini Dimas dia workshopnya di mana ya? Kok keren banget gitu, kayak bisa kayak tahu Keren banget, tahu ilmu sablon gitu ta. Jadi justru kayak kalau saya nggak tahu Dimas tuh, anjir sih.
punya workshop di mana dan ini sablonnya berapa lama dan berapa kan gitu Mas. Benar asli saya mikirnya gitu. Gak ada om. Itu skrip. Nah, itu dia yang mau saya tanyakan teman-teman, ini yang mau saya gali bagaimana seorang yang sablon nggak ada kan? Nggak ada. Basic Nggak ada. sablon juga nggak ada. Aku gak ngerti sama sekali dunia kain yang kayak gitu dulu ya, sebelum masuk ke Karunia Tekstil gitu. Aku gak ngerti. Nol sama banget sekali. lah ya. Nol banget. Tapi bagaimana cara bisa meyakinkan anjir keren ini. Terus saya korbannya Mas. Waduh. Iya benar. Emang Anjir iya ini gitu, dari. teryakin. Iya benar. Makanya saya mau nanya itu pada saya itu. Heeh. Nah itu gimana sih tips-tipsnya selain tadi ini ada lagi nggak sih atau enggak gini lah bagaimana proses pembuatan konten dari yang Dimas alamin dan bisa sampai ke audiens itu mengena gitu. Oh gitu. Sekarang nih jawabnya. Malu aja. Siap. Wah, Ya. ini penting banget nih. Kalau aku nih om, misalnya bikin konten ya, sebenarnya masih belajar juga sih. Aku ngelihat dari beberapa tutorial yang dibuat sama beberapa konten kreator di Instagram, di sosial media, di TikTok gitu. Dari bikin apa ya teks, copywritingnya itu aku ngelihat gimana caranya biar orang itu benar-benar bisa nyampein gitu. Apa yang kita mau tahu gitu. Terus emang kalau misalnya aku bikin konten tentang informasi-informasi, aku benar-benar nyari tahu dulu gitu. Ini tuh sumbernya dari mana aja, gak mau sampai satu artikel terus aku udah copy paste semuanya gitu. Aku iniin enggak. Jadi aku nyari artikel dulu, abis itu di keep sama aku yang sebenarnya kayak gimana, nanti cari beberapa referensi lagi, baru sama aku disusun kata-katanya. Jadi dirangkum sama aku kata-katanya, dibuat si ininya gimana caranya biar dalam waktu 1 menit kurang biasanya ya, kadang lebih gitu. 1 menit kurang biar tersampein gitu di IG ataupun di TikTok gitu, di TikTok Karunia Tekstil. Kita kemarin saya tertipu lagi dengan gayanya Dimas yang memang dia kayak yang super tahu untuk fashion. Dan kemarin fashion apa sih yang itu? Distopia. Distopia, anjir keren banget itu. Itu saya juga baru dengar itu. Itu distopia. Nah, oke, tapi sebelum ke distopia ini, ya saya pengen tahu ini. Ini kan kalau si konten itu kan ada hook, ada yang membuat menarik orang. Nah, itu distopia itu benar-benar menarik menurut saya dan tidak umum lah. Nah, itu gimana caranya untuk gua mau distopia nih. Nah, itu gimana sih risetnya? Oh, risetnya. Biasanya aku kalau misalnya mau nyari referensi yang emang bener-bener orang belum pernah bikin, itu aku nyari dulu di Google. Biasanya nama-nama style atau yang berhubungan dengan fashion, ada apa aja sih gitu. Beberapa kali aku nemukan waktu itu Blogcore, terus Grandpa Core, terus ada juga apa sih? Grunge ya. Grunge, Starboy dan lain-lain lah, banyak banget. Skena, streetwear apa segala macam gitu. Iya. Nah itu aku nyari tahu pas kesini udah habis nih kayaknya nih. Oh ternyata pas aku cari lagi ada Dystopia Core. Dystopia Core itu ternyata emang dari tahun 2000 enggak, sebelum 2023, 2022 itu karena banyak yang ngerespon dari kemarinnya COVID gitu, terus ngerasa bahwa ini semua tuh udah ini mah kayak kiamat, kayak apa beres kiamat. Kira-kira kedepannya imajinasinya fashion kayak gimana ya? Baru si fashion si artis-artis ini teh pada bikin Dystopia Core gitu. Kalau misalnya ngeliat di Dune, film-film Dune yang kayak gitu-gitu, keren itu. Aku juga baru ternyata banyak banget yang apa sih yang aneh-anehin gitu si ininya tuh pakai apalah segala macam. Itulah yang menarik saya ya, menarik dari konten-kontennya Karunia Tekstil ya. Jadi saya memang jujur jadi bukan gara-gara memang saya di sini juga, tapi saya jadi subjektif enggak. Tapi saya tetap melihat juga yang lain-lain gitu ya, yang si Karunia Tekstil ini selalu menyajikan sesuatu yang baru gitu ya. Nah, sesuatu yang baru itu nggak akan nyampe kalau si yang penyampaiannya nggak ini juga. Nah, kalau ini keren banget ini saya. Ini harusnya gajinya kalau saya ini udah langsung
Sayang saya bukan bosnya. Cukup. Gaji saya cukup kok, Bos. Langsung takut dah. Oke, jadi keren banget. Amin. Nah, jadi setelah kita lanjut ya, maksudnya kita udah dapat intinya dan kita udah buat skripnya tadi. Nah, terus kita proses syuting ini berapa lama kira-kira? Berapa lama ya? Paling lama kalau misalnya skripnya emang bener-bener panjang atau kita harus syutingnya beberapa kali tempat gitu, 2 jam. 2 jam. Terus ngedit? Ngedit sih tergantung orangnya sebenarnya Om. Kalau misalnya kayak Standar lah. aku paling berapa sih? 2 jam, 3 jam gitu satu video. Artinya yang bikin lama itu bukan dari proses syuting dan ngedit ya. Mungkin dari yang ini nih proses itunya. nyari referensi, terus gimana caranya nyusun kalimat, terus nyari ide mau bikin apa gitu. Nah, makanya itu guys, jadi kalian yang cuma pusing. nonton aja cuma 1 menit, tapi prosesnya ini lama. Pusing. Prosesnya lama. Oke. Agak Oke. pusing sih Om. Nah itu seberapa menit? 4 menit nih? Oke, 4 menit lagi. Oke lah, kita sudahi aja lah. Biar teman-teman ini kita akan beberapa sesi lagi ya. Ini kita jangan dikeluarin dulu ilmu Mas Dimas. Ini Enggak Mas lah. Dimas, Om Dimas. Saya juga Biar belajar kita banyak. ini dulu. Ini saya sebagai korban ini saya harus minta klarifikasi ini. Ya, jadi ini keren banget. Jadi Minum dulu. minum dulu. Padahal ya kosong guys. Nah itulah dunia medsos guys ya. Jadi kalian ini ya pertama nih orang melihat anjir, banyak pisan ilmunya. Padahal baru belajar. Baru belajar. Ya? Dan belum tahu ini dari karawitan tiba-tiba ke tekstil ya. Tapi ya begitulah ilmu dunia sosmed sekarang. Dan mereka juga seneng Iya. gitu kan. Kalian juga bisa sebenarnya kalau bisa risetnya mah gitu. Bisa pasti. Tinggal bikin gitu, tinggal riset doang, nggak harus benar-benar paham Nggak tentang perlu. fashion kan sekarang udah banyak Google ya Om ya. Nah, itu Bah, ya, sebenarnya gampang gitu. Tapi ya itu dia sih action. Ada teman saya nih yang pengen punya brand dari ini ya. Nggak jadi. Terus saya banyak referensi. Ya kita doakan lah nanti Om Dimas punya brand ya. Ini Amin. soalnya udah keren banget. Tesnya udah oke, tinggal penyampaiannya udah naon deui, tukang konveksi aya pakai kaos. Ini bahan aya karunia tekstil. Nah, sampai jalan-jalan ya itu memang action itu harus penting. Tapi ya pokoknya mah Om Dimas terima kasih sudah berbagi ya. Terima kasih Jadi banyak juga, Om Gary. Ya dimulai aja ya. Dimulai aja. Dimulai dulu aja. Nanti referensi nanti juga akan berkembang terus ya. Iya, betul. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk podcast kali ini. Om Dimas, thank you. Terima kasih banyak Om. Sampai jumpa kembali di podcast Pagar Kaos. Well, gas.